Biar penuh. الفاتحة. سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليكم الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين خصوصا إلى روحي سيد الشيخ قادر الجلال وسيد الشيخ سيد محمد بن عبد الكريم القادري حسن حسن المدني وسيد الشيخ محمد رشاد بن عبد الكريم البنجري وسيد الشيخ محمد من بدر الشيخ محمد زين البنجري وخصوصا إلى روحي الشيخ الله ثم إلى روحي جميع مشايخنا وعلمنا وأساتذتنا أن الله ينفعنا بأبصارهم ونورهم وعلومهم ونفحتهم وخصوصيتهم وكرامتهم وأن الله يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم على هذه النية وعلى من هم بسلفنا الصالح والنصر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه في الدارين آمين. أما بعد. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali di majelis yang sangat mulia dalam rangka bersama-sama kita mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di majelis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita dan meridhai apa yang kita laksanakan pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan dengan berkat berkumpulnya kita di majlis ini, mudah-mudahan semua dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya mulai dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Telah berkata pengarang wa arkanul haji arba'atun.
Wa arkanu bermula rukun-rukun al-haji ibadah haji arba'atun ada 4. Jadi rukun-rukun ibadah haji itu ada 4 ujar sini. Nah, masalah rukun dalam ibadah haji, jadi dalam ibadah haji itu antara rukun dan wajib itu beda. Kalau dalam sembahyang rukun iya wajib sama aja, rukun wajib fardu itu sama. Kalau dalam sembahyang atau dalam puasa. Tapi kalau dalam masalah ibadah haji, rukun dengan wajib itu berbeda. Kalau rukun ini apabila tertinggal di waktu melaksanakan ibadah haji, maka hajinya kada sah. Itu apabila rukun. Adapun wajib haji itu apabila tertinggal kada tagawi, maka hajinya sah saja. Tapi kena wajib membayar dam. Ya, wajib membayar dam. Tinggal nang wajib daripada wajib haji. Nah, kalau rukun ya lah, rukun haji apabila tertinggal kada tagawi daripada salah satu daripadanya misal, maka hajinya itu kada sah. Ibadah haji nang dikerjakannya tuh kada sah menurut syariat fikih. Jadi ujasin wa arkanul haji, bermula rukun-rukun haji itu arba'atun ada 4. Kalau dalam kitab syarah mengatakan bal sittatun, bahkan ada sebagian ulama mengatakan rukun ibadah haji itu sampai 6. Nah, bahkan ada di dalam kitab syarah mengatakan ialah rukun haji itu 6. Nah, di kitab matan mengatakan rukun haji itu hanya 4. Yang pertama al-ihramu ma'an niyati. Yang pertama al-ihramu, berihram. Artinya arti berihram memakai pakaian ihram, tapi ma'a disertai an-niyati, niat. Jadi rukun haji yang pertama yaitu memasang kain ihram. Setelah memasang kain ihram lalu disertai dengan niat. Ya. Jadi apabila sudah berniat setelah memakai pakaian ihram lalu berniat ibadah haji. Ya kalau lafaz niatnya ya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sahajaku melaksanakan ibadah haji dan berihram aku dengan dia ibadah haji, ya fardhan lillahi ta'ala, wajib karena Allah ta'ala. Nah, jadi yang pertama memakai pakaian ihram tapi ma'a disertai an-niyati, niat. Tapi yang namanya niat itu perlu kita ketahui, niat itu adalah pekerjaan hati. Jadi niat itu bil qalbi, di hati. Nah, adapun yang diucapkan di lidah, nah itu hanya sunnat saja. Nah, jadi rukun haji yang pertama adalah al-ihramu ma'an niyati, baniat ihram. Ya.
Nah, baniat ihram disertai dengan berpakaian ihram disertai dengan niat. Itu yang pertama. Nah, karena pakaian ihram itu apa? Nah, kalau untuk laki-laki, iya satu helai dijadikan sebagai sarung, tapi satu helai dijadikan sebagai selendang atasnya. Itu bagi-bagi laki-laki. Tapi kalau bagi perempuan seperti sembahyang, yalah seperti sembahyang, aurat sembahyang. Nah, itu berpakaian ihramnya perempuan. Kemudian yang kedua, wal wuqufu bi Arafah. Yang kedua daripada rukun ibadah haji adalah al wuqufu bi Arafah, wukuf di tanah Arafah. Wukuf di tanah Arafah. Kenapa? Karena ujar Rasulullah, al-hajju Arafah. Ibadah haji itu puncaknya, intinya ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Apabila kada wukuf di Arafah, maka itu tidak dinamakan haji. Yalah, seperti umroh itu kan kada wukuf di Arafah. Yalah, nang lainnya sama aja. Nah, jadi wukuf di Arafah ya itu adalah rukun yang kedua daripada rukun ibadah haji. Yang ketiga, wat tawafu bil baitil. Yang ketiga daripada rukunnya ibadah haji adalah at-tawafu, tawaf bil baiti di Ka'bah, di Baitullahil Haram, artinya mengelilingi Baitullahil Haram. Nah, ya tawaf. Nah, tawaf ini mengelilingi, memutari Ka'bah. Nah, berapa kali? Nah, kalau di kitab lain disebutkan daripada orang yang tawaf itu wajib 9 macam yang ia kerjakan di saat ia tawaf tersebut. Di saat dia tawaf itu 9 macam yang wajib ia kerjakan. Ya. Di antaranya waktu tawaf itu harus suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Waktu tawaf mengelilingi Ka'bah tadi itu dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Artinya kita yang tawaf itu dalam keadaan berwudu, dalam keadaan sudah mandi wajib apabila mempunyai hadas besar. Kayak pajar maka tercampur lakian binian. Nah, di sini nang perlunya kita belajar. Nah, khususnya apalagi nang sudah hendak tulak. Wajib belajar nih, kayak apa nih? Tawaf. Yalah dalam keadaan batal. Apa di antara nang tasulit tangalih sedikit? Yalah, iya. Tagatuk antara laki-laki dan perempuan. Nah, tagatuk tersentuh laki-laki dan perempuan. Nah, sedangkan di situ bercampur lakian binian waktu tawaf. Nah, iyalah. Nah, ini dulu pada waktu ulun sebelum melaksanakan ibadah haji sudah bertakun lawan guru ulun, kayak apa guru? Iyalah. Ujahabat di sana tawaf tuh berkumpul lakian binian. Kayak apa waktu tawaf tuh menjaga wudhu, khususnya tagatuk tersentuh. Nah, kayak apa? Ya, nah, jadi ujar guru ulun tetap kita madhab Syafi'iyah
tetap mazhab Syafi'i, tapi ambil hukum masalah lamis malmus. Arti lamis malmus ringkas katanya, apabila kita seorang laki-laki menyentuh perempuan yang halal, kita menyentuh, artinya inya kita nang menyentuh, yalah maka kita nang laki-laki ini batal. Tapi kalau kita disentuh oleh perempuan, yalah disentuh oleh perempuan, maka kita kada batal. Yalah. Nah itu. Nah kenapa? Ya tadi kalau perempuan kita, ya nyata tetapnya kada harapan tegak-tegak tuh. Nyanang madhab kita sama-sama madhab kita. Tapi nyanang madhab lain, ya apa? Ya tadi mereka nang batisnya kada bakaus kaki, nang kayuhan Pakistan dah. Ya lah. Nah itu mereka kada bakaus kakian. Nah itu artinya apabila inya nang mencapai, inya nang menyentuh kaki kita, batis kita, nah kita kada batal. Yang penting kita jangan menyentuh batis inya. Itu. Ya. Nah itu jadi di saat kita tawaf misalnya takantut. Nah itu di mana kita takantut dinyatakan keluar dulu, kita ke pinggir dulu, baru wudu, habis wudu sambung lagi. Di mana tadi batalnya? Nah itu apabila waktu tawaf misalnya takantut, ya lah, ini sudah takantut berarti batal wudu, berarti kada berwudu ngalanya. Tarusakanlah tawaf, tarusakan kada sah juga. Ya lah, apa? Jadi di mana kita takantutnya, ingatakan no aku di sini. Ya lah, di tangan sini aku takantutnya. Keluarin aku pinggir, baudu, ya lah. Nah, ya nyaman jadi baudu nang pasang muli botol, ya lah. Bodoh, saya memang saat nang wajib-wajibnya aja lah. Ya lah, ke pinggir, nah tarusakan tuh, terjadi, ya. Tapi kalau kita memang memperhatikan, insya Allah kawaja sampai tuntung tawaf kawaja nang anak kami itu insya Allah kada, asalkan kita diatur. Ya tadi kita hendak tawaf, nah sebelumnya dulu kenapa kami akan dulu. Ya lah kalau nampakan itu insya Allah kawaja menahani. Ya insya Allah asalkan kita perhatikan. Ya. Nah kemudian diantaranya lagi nang waktu tawaf itu nang wajib, yaitu memulainya tawaf itu dari Hajarul Aswad. Nah dari Hajarul Aswad, yalah, nah itu mulainya dari situ, hitungan tawaf itu, yalah, mulai dari Hajarul Aswad. Nah. Kemudian tawaf itu pulang, syarat sahnya tawaf itu wajib di dalam Masjidil Haram. Nah, wajib di dalam masjid. Inya di luar daripada Masjidil Haram itu kada sah tawafnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, badan kita, pakaian kita, tempat tawaf kita itu wajib suci daripada najis. Nah, jadi kita, badan kita, pakaian kita, nah adapun tempat ini urusan orang di sana. Ya lah, ada hawa kita. Jadi yang penting badan kita, pakaian kita itu suci daripada najis. Ya. Kemudian diantaranya lagi waktu tawaf itu yang perlu diperhatikan biasanya itu mengirikan Baitullah. Jadi nih Baitullah itu pas di bahu kiri kita. Yalah, pas di bahu kita, artinya bahu kita nih pas dengan Baitullah. Jangan sampai luput, tak paling daripada, tak keluar daripada Ka'bah. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya, jadi
Kemudian yang keenam, tawaf itu 7 kali keliling, 7 kali putaran dengan yakin hitungannya. Jadi 7 kali putaran dengan yakin hitungan masing-masing. Ya lah. Jadi hitungan masing-masing yakin 7 kali putaran. Kemudian waktu tawaf itu menutup aurat. Di antaranya lagi, waktu tawaf itu jangan sampai badan kita, pakaian kita takana daripada Baitullah, takana daripada Hajarul Aswad, takana lawan Syadzarwan. Udah kita tuh watun Ka'bah. Nah, jadi waktu tawaf itu jangan sampai ialah takana, karena syaratnya harus badan, pakaian harus keluar daripada Ka'bah, daripada Hajarul Aswad, daripada Syadzarwan. Nah, artinya waktu kita tawaf itu jangan parak-parak benar, ialah lawan Ka'bah, lawan Baitullah. Nah, jadi hendak dua ialah hendak mengucup Hajar Aswad, hendak mencapai Baitullah, mencium Baitullah, yalah. Nah, itu istilah aja, jangan waktu tawaf. Itu tah ringkasnya. Kemudian yang terakhir, waktu tawaf itu niat dengan niat memang niat tawaf. Jangan niat nang lain daripada tawaf. Niatnya itu memang niat tawaf, bukan niat misalnya berjalan belaju. Kenapa? Mendatangi kawan, mengejar kawan yang ditinggalkan. Kalau berjalan belaju, yalah, dengan niat memberak kawan, mengejar kawan. Nah, niat kalau lagi niat tawaf. Nah, itu nanginya berjalan belaju dengan niat mengejar kawan, itu kada sah tawafnya. Nang niat mengejar tadi. Kenapa? Nah, berarti itu seputaran tak tahu lah. Yalah. Nah, jadi itu nang perlu diketahui. Nah, tapi ya ini kita hanya secara ringkas ya. Nah, nanti apabila kita memang sudah waktunya untuk melaksanakan ibadah haji, nah wajib belajar dengan sedetil-detilnya sebelum berangkat. Ya. Nah, kemudian yang keempat daripada rukun ibadah haji adalah wasa'yu. Ujasidin wasa'yu bainas Safa wal Marwah. Yang keempat daripada rukun ibadah haji adalah as-sa'yu, sa'i. Nah, berjalan bainas Safa, antara gunung Safa, wal Marwah, dan gunung Marwah. Ya. Nah, rukun ibadah haji yang keempat ialah yaitu sa'i. Arti sa'i itu berjalan. Nah, berjalan di mana? Di antara gunung Safa dan gunung Marwah. Ialah berjalan. Syarat daripada sa'i itu pertama dikerjakan sesudah melaksanakan tawaf rukun. Jadi sahnya ibadah sa'i itu dikerjakan apabila sudah mengerjakan tawaf rukun daripada haji atau tawaf rukun daripada ibadah umrah. Itu salah satu di antara syarat sahnya sa'i. Kemudian memulai sa'i itu jasidin dari gunung Safa. Jadi sa'i itu dimulai daripada gunung Safa. Jadi kita mulai itu di gunung Safa dulu. Yalah, dari gunung Safa berjalan menuju gunung Marwah. Ya, sampai ke gunung Marwah itu hitungannya 1. Dari Marwah ke Safa 2. Dari Safa ke Marwah 3. Marwah ke Safa 4. Safa ke Marwah 5. Marwah ke Safa 6. Safa ke Marwah 7. Ya. Jadi dimulainya dari Safa, diakhirinya di Marwah. Nah, itu sa'i. Ialah 7 kali juga. 7 kali
perjalanan antara Safa ke Marwah. Nah, tapi hitungannya tadi dari Safa ke Marwah satu dah, satu perjalanan, satu sa'i dah. Dari Marwah ke Safa pulang babulek, nah itu dua dah hitungannya. Kadang tawaf tadi, kalau tawaf kan putar mulai Hajar Aswad, putar berkeliling sampai sudah ke Hajar Aswad satu, terus tawaf. Ya, kalau sa'i ini dari Safa ke Marwah satu, dari Marwah ke Safa pulang dua sudah hitungannya. Karena balik lagi ke Marwah 3, ke Safa 4, ke Marwah 5, ke Safa 6, ke Marwah 7. Nah jadi 7 kali hitungan sa'i itu dengan yakin. Itu dengan rincian dari Safa, dari gunung Safa ke Marwah itu 4 kali perjalanan. Dari Marwah ke Safa itu 3 kali perjalanan. Jadi 4 tambah 3, 7 kali sa'i perjalanan antara Safa ke Marwah. Ya, dari Safa ke Marwah 4 kali hitungannya, dari Marwah ke Safa 3 kali hitungannya. Nah, kemudian melakukan ibadah sa'i itu di tempat yang sudah ditentukan. Ya, di mas'a namanya, tempat pesa'ian. Ya lah, kada boleh sa'i di lain. Itu kada boleh. Sa'i itu di tempat pesa'ian, di tempat yang sudah ditentukan tempatnya, tempat sa'i, ya mas'a namanya. Mas'a artinya tempat sa'i, ya kok jawaban kita pesa'ian. Nah, itu tempatnya sudah ditentukan. Ya. Nah itu Damatan menyebutkan ada 4 daripada rukun daripada ibadah haji. Ya. Nah kalau ujar syarah ada lagi rukun ibadah haji yang setelahnya, yaitu al-halqu. Ya lah, ujar kita bacukur atau bagundul, ya batahallul. Ya lah. Nah batahallul. Nah ujar matan, ujar syarah ini termasuk daripada rukun ibadah haji. Ya. Yang keenam yaitu mengerjakan rukun yang 5 tadi itu dengan basusun pada kebanyakannya. Ya, jadi basusun. Arti basusun apa ya? Mulai pada berniat, ya lah, habis berniat wukuf. Nah, habis wukuf hanya tawaf, habis tawaf sa'i. Nah, ini kebanyakannya. Yalah, kebanyakannya. Yalah, artinya ya kalau kita gawiannya kan kita olah berniat dulu. Mana berniatnya? Ya di Makkah tak? Berniatnya di kota Makkah sebelum berangkat ke Arafah. Itu biasanya kalau kita dari jamaah, ya lah itu biasanya tanggal 8 itu sudah berangkat ke Arafah. Ya lah, jadi berniatnya di hotel, di penginapan masing-masing di kota Makkah. Berniatnya berniat ihram hajinya. Ya lah, ya sebelum berniat itu pakai pakaian ihram. Nah sebelum pakai pakaian itu ada beberapa yang disunatkan, itu mandi. Ya lah, mandi hendak ke ihram, bersabun dulu, nah, bersih itu pekerjaan yang sunatnya dah. Yalah. Nah sudah berpakaian ihram lalu berniat di tempat di penginapan di hotel masing-masing. Setelah itu lalu diberangkatkan ke Arafah. Yalah, di Arafah itu nanti wukuf. Yalah, di Arafah. Tapi wukuf di Arafah itu apabila itu pada hari tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Yalah, itu wukuf. Tapi biasanya diberangkatkan tanggal 8. Yalah, bisa pagi, bisa zuhur, diberangkatkan sudah ke Arafah. Yalah, nah kita 8, malam 9 itu belum lagi masanya wukuf. Yalah, pagi 9 masih belum. Sudah apabila sudah sembahyang zuhur, nah itu biasanya ialah kemungkinan zuhur berjamak bergabung lawan asar sembahyangnya. Yalah, lalu biasanya dari kepemerintahan itu ada namanya safari Arafah, ya, safari wukuf. Ya, ya, tentang sembahyang berjamaah, lalu ada khutbah sebentar, habis itu nah
mulailah pelaksanaan ibadah wukuf mulai zuhur sampai maghrib. Nah, setelah maghrib itu sudah biasanya diberangkatkan lagi ke Muzdalifah pada malam ke-10 bulan Dzulhijjah, itu diberangkatkan ke Muzdalifah untuk melaksanakan wajibnya haji, yaitu mabit di Muzdalifah. Ya. Sudah malam 10 mabit di Muzdalifah, nah itu paling lambat biasanya sebelum subuh sudah berangkat ke Mina. Nah, sampai di Mina itu biasanya melaksanakan ialah Jumratul Aqabah, melontar jumroh Aqabah. Ya, setelah melontar Jumratul Aqabah lalu tahallul cukur. Sudah tahallul cukur maka khalas, artinya selesai ibadah haji, yaitu yang namanya ialah tahallul awal. Itu tahallul awal. Nah, tuntung sudah tahallul awal, sudah bercukur, ialah pakaian ihram boleh dicabut, boleh dilepas. Nah, setelah itu malam ke-11, malam ke-12, malam ke-13 itu melaksanakan wajibnya ibadah haji, yaitu bermalam di Mina. Nah, pada siangnya itu sudah dimulai untuk melontar jumroh nang 3, Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Yalah di hari ke-11 yalah. Nah, mulai setelah zuhur sampai subuh malam 12 itu waktu untuk melontar jumroh yang hari ke-11 tadi, ayyamut tasyrik, di hari-hari tasyrik. Nah, jadi sudah subuh, habis sudah waktu untuk melontar tanggal 11 tadi. Nah, hari ke-12 sudah antara subuh dengan zuhur itu tidak ada waktu melontar. Artinya yang melontar di waktu antara subuh dengan zuhur itu tidak sah melontarnya. Yalah nih, itu perlunya, artinya ringkas katanya ialah apabila kita memang sudah jadwal kita berangkat melaksanakan ibadah haji, nah ingatkan sebelum kita berangkat mantap dulu ilmunya dipelajari. Yalah mantapnya kada mantap lagi takunakan. Yalah belajar lagi batakun pulang. Nya masih ragu-ragu, masih kada mantap. Di apabila sudah memang sudah kita jadwalnya ikam tahun ini berangkat insyaallah. Nah, belajar lagi kita. Pokoknya intinya kita pelajari bagaimana. Yalah, jangan sampai kita melaksanakan ibadah haji itu ilmunya kita masih kada lengkap. Nah, kemudian ujasidin wa arkanul umrati salasatun. Adapun rukun-rukun ibadah umroh itu salasatun. Yalah. Nah, di matan kalimatnya salasatun. Yalah, kalau di syarah itu kalimatnya arbaatun, 4. Yalah. Nah, jadi la'alla shawab, barangkali nang benarnya adalah arbaatun. Tapi kita kadawani menyalahkan salah satu itu salah, ada kadawani menyalahkan. Nah, cuman kemungkinan besar nang bujurnya arbaatun. Ya. Nah, artinya supaya kita mimba bila amanah aja, yalah la'alla shawab arbaatun. Nah, itu kita. Artinya barangkali nang bujurnya arbaatun, karena di kitab syarahnya arbaatun. Yalah. Nah, bahkan sampai khamsatun 5. Nah, jadi ujian sendiri wa arkanul umrati, bermula rukun-rukun ibadah umroh itu arbaatun, 4. Nah, apabila kita berumroh rukunnya 4 aja. Kalau haji tadi yalah sampai 6. Kalau umroh ini 4. Yalah. Yang pertama ujasidin al-ihramu, berniat ihram. Nah, sama aja berniat ihram, artinya berpakaian ihram. Nah, kemudian berniat, ialah berniat ihram. Berniat ihram itu di dalam hati.
Ya lah, kalau umroh ya nawaitul umrata wa ahramtu biha fardhan lillahi ta'ala. Nah, aku berihram aku ya lah nawaitul umrata, aku berniat umrah wa ahramtu biha, dan berihram aku dengan dia itu umrah fardhan wajib lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Apabila kita umrah kita itu umrah yang pertama ya lah, apabila umrah pertama berarti itu umrah yang wajib bagi kita. Tapi kalau ihram umrah kita itu sudah nang kedua, nang ketiga, atau nang sekian kalinya, berarti itu sunnah aja umrahnya tadi. Ya lah, ya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, itu aja cukup ah. Ya lah. Nah. Yang kedua daripada rukunnya umrah yaitu tawaf. Nah, mengelilingi Ka'bah, mengelilingi Baitullah dengan syarat-syarat yang sudah kita baca tadi. Ya lah. Yang ketiga wasa'yu, sa'i. Nah, seperti sa'i nang haji tadi juga. Ya lah. Wal halqu wat taqsiru fi ahadil qaulaini. Nang keempat al halqu. Ya lah, al halqu tu ya begundul je bahasa kita. Wat taqsiru ya potong. Nah, potong rambut. Ya lah, wat taqsir artinya berpotong rambut. Fi ahadil qaulaini, pada salah satu al qaulaini, dua pendapat ulama. Artinya ada ulama yang mengatakan ialah bahwasanya al halqu wa taqsiru itu termasuk daripada rukun ibadah umrah. Ya. Nah, ya begundul, berpotong rambut tu al halqu wa taqsiru. Ya lah. Nah, cuma begundul, berpotong rambut nih jangan memotong sorong. Jangan memotong sorong nang umroh, sorong nang memotong. Itu salah namanya. Ya lah. Nah, ya, makanya tadi intinya ialah kita hendak umroh. Sebelum umroh tuh belajar dulu detil-detil. Jangan ada duit tulak umroh, belajar kada. Iya nang timbul terjadi berpotong ya. Penting sorong, antak sorong. Ya lah. Aku sudah habis ya, sudah kah? Tahan udah kok. Siapa kan? Aku sorong. Nah iya ya lah. Ini dasar terdapat waktu ulun umroh, ya lah terdapat rombongan dengan rombongan juga. Ya, tapi tadi sini tadi mungkin waktu manasik belajar masalah ibadah umroh tuh ada turun nggak? Ya lah, udah sih, udah kebiar sudah. Siapa kan? Oh sorok sih, pada alhamdulillah. Ya lah, nah, menggundul memotong sorang. Ya lah, nah jadi nang memotong akan itu orang nang kada umroh, orang nang kada ihram, tentang ringkasnya. Ya lah, itu ringkas katanya kita jangan dipotong, memotong sorong jangan, atau dipotongkan orang yang masih dalam keadaan berihram, jangan juga. Ya lah, pokoknya nang memotongkan rambut kita, tahallul kita itu orang nang tidak berihram, itu ringkasnya aja. Ya lah, nah itu nang perlu diperhatikan. Jadi makanya ringkas katanya, yalah kita apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita kerjakan itu terlebih dulu kita ketahui ilmunya. Ya lah. Jadi apalagi kan di guru mam tadi ya kalau berdagang ibadah jadinya, taat jadinya. Tapi asalkan sesuai dengan syariat. Ya lah, sesuai. Ini ada sesuai ya, nah, jadi ada ibadah jadinya. Ya, makanya sudah beberapa kali kan sudah mempandangan ya. Yalah nang ibadah tuh, yalah taat ibadah itu kan perlu nang harus baca Quran, sembahyang ada. Yalah kita berusaha itu bisa jadi taat ibadah asalkan dengan sesuai. Yalah artinya sesuai apa ya? Jadi kita berdagang, yalah modalnya dulu. Nah sesuai, nang bujur. Sudah modal bisi ada nang dasar bagus. Ya lah, ada nang ribawi lah, nah modal nih.
ya apa iya nih misalnya ima duit kuitan lah, nah duit kada nang berutang bayarnya sekian balabih, nah iya dah sudah dibawi dah. Nah modalnya sudah bagus ya. Nah kemudian barang dagangan yang kita jual apa? Kita tahu dulu ini bolehkah dalam agama kada? Ya lah. Oh sudah betakun dah aku. Ya lah. Ini kada apa-apa. Ya lah. Ya jadi gue menteri Allah dijual baju binian. Tapi dengan dijual baju, kita menjual baju itu lalu binian itu membuka aurat. Nah itu tuh kita berdagang itu kan jadi ibadah namanya. Kenapa? Nah iya. Nah begitu kan di sini kita perlu ketahui. Ya. Atau orang dijual benda yang haram. Ya lah. Benda yang haram dijual. Nah, benda yang haram dijual sama ada jual ketut kan jadi ibadah. Ya lah. Nah sudah dapat barang jualan yang sesuai dengan syariat. Ya lah. Nah waktu kita berdagangnya ada pulang, yalah jangan sampai kita ada berdusta, jangan sampai ada kita menyembunyikan. Ya ini orang betakon ini asli kah? Ini kita kada tahu asli kadanya, pada aja ulun kada tahu. Ya, cuma ulun bisi barang ini bang, asli kadanya ulun kada tahu. Ini kita memang kada tahu. Ini kita tahu barang itu palsu, padahal ya. Ini wajar asli kah palsu kah? Nang setahu ulun palsu. Padahal jujurnya kan kita nang perlunya tuh jujur. Yalah. Nah di saat itulah, yalah kawakah kita nang batoat ibadah. Yalah jujur, jangan berdusta, jangan mahalabiu. Itu sama aja tuh berdusta juga. Yalah. Ini berapa? Lawan pian ya. 200.000 lawan pian. Sangat kawan di pemulahi kan saya berkaca menincet melampau benar ya itu. Nah itu jangan ya lah pokoknya intinya jadi kita dengan jujur. Jadi kayak kalau Rasulullah, sejarah Rasulullah, kehidupan Rasulullah sidin bajual sidin gitu ya lah baca dalam sejarah ya lah sidin bajual itu. Nah ini apa barang nih? Nah ini barang nih ulun dari Siti Khadijah, dari Khadijah harganya sekian. Tapi karena ulun dari Makkah membawa ke Syam, ya lah. Nah ulun nak menjual sekian. Dah kurang lah. Saya udah pernah. Nah, itu Rasulullah. Modalnya sih padahal. Si dia nak menjual sekian, jual kurang lah kada. Pokoknya aku hendak sih Pak. Tujuan aku dari Makkah ke Syam hendak mengambil untung. Yalah, aku dari Mekah ke Syam perlu ongkos. Yalah, nah, jujur Rasulullah. Nah ini kita itu jujur, ini kita kadang apa jujur modal dipadahakan. Biar modal dipadahakan penuh ini ya kita awalnya juga lagi tetap berimuarnya. Nah kita jadi pempadah modal awal. Ban apa kita awal turun tinggi. Jadi ini hati kita sudah rasa hendak menjual sekian, dah kurang sedikit ya karena jiwa ya sudah memang hati kita. Nah, misalnya kita hendak, nah berapa jam nih? Nah aku hendak menjual di sini ini ya lah 350 modalnya 300 ya lah. Nah 350 ya lah sudah di hati nih ya lah. Atau jadi hati kita pinanya sini dia cek penawaran mana nih. Jadi aku hendak menjual kita 3,5 lawan sini nih. Yalah berapa? 400. Bisa lah kurang, bisa ya sedikit. Yalah bisa ya sedikit. Yalah berapa? Pian hendak harga paskah, hendak nawar lagi nggak biar? Wajar gitu kita jujur-jujurnya. Aku nawar lagi nih kan nawar, nah lu kurangnya kan 10.000. Karena kita di hati sudah hendak menjual 350. Yalah pokoknya kita jangan berdusta-dustaan. Itu yang perlunya. Makanya ujar guru tadi ya Allah paling bagus usaha gawian adalah berdagang. Itu paling bagus dah asalkan berdagang yang jujur amanah pulang ya lah ya. Jadi kalau nang betimbang ya lah itu kalau gini tambang ya. Jadi kalau dulu belajar ya lah nah,
disebut hantak timbangan tuh biar kita rugi. Nah cuma jadi kita nangan baca timbangnya di situ kita harus yalah harga yang kita bisa memutar di situ yalah. Nah artinya dia aja misalnya peribahasa sekiranya bisa on berbahasa tetap kita dapat untung. Nah di situ nang kita jangan artinya kita jangan sampai mendustai yalah, tapi masalah harga kita boleh yalah menaikkan. Nah, artinya di situ nang kita bisa yalah ada harga murah tapi timbangan kurang. Bapak dah sekilo yalah saja ditimbang apa 9 on dia untung ya 9 on dia sak on jakwannya ada 7 on dia yalah. Nah ini artinya apa? Jadi kita berdagang itu ya perlunya ilmu yalah. Nah perlunya ya jadi kita ketahui itu Pak nih kita dulu modalnya satu sudah dapat modal barang apa yang aku jual sudah dapat barang yang aku jual ini sudah sesuai dengan syariat yalah. Nah tinggal kita berdagangnya yalah, yang penting jujur nah itu aja yalah. Pokoknya arti jujur itu kan ya jangan berdusta jangan apa yalah. Arti jujur itu ini kan kebanyakannya gencak bisa terjadi yalah iyalah. Misalnya berapa barang nih 400.000 bisalah kurang sedikit ya. Berapa 38 lah 380 kada sampai lagi kan kada sampai modal lagi nah ya pedus kada iyalah nah kada sampai iyalah. Atau mahal biu cari japen di Banjar kada dapat 38 cari japen di Banjar kita ya kada dapat ongkos berapa ke Banjar sekali 200.000 taksinya membulik 400.000 yalah belum lagi nukar barangnya padahal di Banjar misalnya 200 nya yalah tapi nyemih ya mahal biu tadi yalah cari japen ke Banjar ada sampai 3 kada dapat 380 mbak tolak ke Banjar luar gitu aja dapat harga 200 tapi ongkosnya berapa. Nah ini begitu pasti ya halah bio kalanya ya. Nah itu jangan juga pokoknya intinya ya lah kita berdagang ini dengan jujur ya lah. Nah kemudian sudah kita berdagang jujur ya lah. Nah ya tadi masalah akad jadi kita harus tahu juga. Nah harus tahu juga akad ini apabila kita memang orang ini tahu dengan akad ya lah. Inya orang nih kada tahu dengan akad Bang. Nah ujar guru ulun waktu belajar fikih makanya apa hendak tuh sudah jangan berjual beli lagi tapi saling berhadiah ya lah. Artinya niat kita kada berjual beli lagi tapi niat kita berhadiah. Arti berhadiah kita memberi berdagang memberi barang sidin memberi duit lawan kita. Nah itu supaya aman yalah aman dalam akad jual beli ya kan. Ada orang manusia ini kalau tahu di yalah ya jadi misalnya aja di Jawa tah yalah ulun tukai lah kita nukai nih nukai barang ulun tukai lah kalau kau lagi tukar bu kalau kau lagi tukar pak uji bahasa ini arti tukar itu dirupakan maksud kita akad ulun tukar ya lah maksud kita nih itu orang kada paham makanya apa tapi kita terima kasih kembali terima kasih kembali ya lah. Artinya apa? Nah artinya itu jangan lagi kita niat bertukar beli tapi niat dalam hati bahagia aja. Artinya hanya kita bahagia berarti kita selamat. Artinya kita ada jual beli kan jual beli itu harus sahnya harus akad ya lah. Nah akad ya lah jadi berarti intinya kita harus peka lah. Nah ini sudah ulun jual lah pindah kada heran sini sudah terima kasih pala. Nah sudah artinya paling niat kita asal tadi hendak jual beli akad jual beli habis itu kita sering pindah kada heran kita jual apa ya lah kada jujur sih ya lah mana apa dah terima kasih pala. Nah artinya sini bagi duit terima kasih ya lah. Nah kita memberi barang jadi aman Pak ya kan. Nah itu jadi makanya kita pelajari dengan detailnya. Nah tapi pulang ya tadi
berdagang itu menjadi taat ibadah asalkan di saat berdagang itu ialah apapun nang kewajiban nang sebelumnya kita laksanakan. Artinya kita berdagang sampai waktu sembahyang, jangan aku berdagang jujur modal bagus dan dijual pas tapi sampai waktu zuhur kada sembahyang, waktu sembahyang asar sampai kada sembahyang berdagang ya, nah itu salah juga pula. Ya lah, kada jadi ibadah juga. Jadi taat ibadah sesuai dengan syariat. Artinya apapun yang sesuai dengan syariat, apapun yang kita kerjakan itu menjadi ibadah bagi kita. Iyalah, ya jun kalau di majlis ibu-ibu, iyalah pian buai, iyalah. Kalau pian takutan, pian bemasak untuk laki pian mauyuhnya pang aku, iyalah. Yang mana insidennya beribadah, baca Quran, sekolah sembahyang sunat, ada juga niatakan dia pian juga melaksanakan bemasak di dapur, mencuci baju laki pian, niatakan pian taat lawan laki ibadah jadinya. Padahal apa ya tadi? Ya sampai kan, ialah dalam hadis itu ujar Rasulullah, apabila perempuan ialah nang kewajiban dilaksanakannya lawan laki taat, iyalah hendak pintu manja masuk surga pilih seorang bebinian hendak masuk surga nyaman benar, iyalah yang penting kewajiban dilaksanakan, sembahyang wajib dilaksanakan, puasa nang wajib dilaksanakan, iyalah ibadah haji nang wajib dilaksanakan. Habis itu setelah itu taat lawan laki, taat lawan laki. Ujar Rasulullah, hendak pintu mana aja masuk ke surga pilih seorang. Iyalah, hanya ini babinian. Ya, nah itu. Makanya tadi apapun yang kita laksanakan itu bisa menjadi ibadah dengan niat yang baik. Iyalah. Nah, lawan pelangi tadi bahkan itu yang memang dianjurkan oleh agama. Iyalah. Nah, dan jangan menyalahi dengan agama, jangan menyalahi dengan syariat. Ya. Nah. Kemudian ujasidin wa wajibatul haji ghairal arkani salah satu asya. Nah, mungkin sampai di sini dulu yang dapat ulun baca. Nah, karena ini ada salah satu daripada jemaah kita hendak mahauli kuitan sidin atau mintu hasidin. Nah, jadi tadi sudah ada banon lawan akhina saudara Imis. Nah, acaranya apa? Nah, jadi kemungkinan kita baca Yasin sebentar, baca Yasin, habis itu tahlil sedikit, habis itu doa haul. Ya, nah, jadi kita tadi sudah berpada Imis, ya lah, kita belajar kita kurangi sedikit, ya lah, nah supaya jangan terlawas benar. Ya.